Acara pelantikan pengurus-pengurus Himpunan Dokter Hipertensi Indonesia masa bakti 2021 hingga 2024 akan segera kita mulai. Yang terhormat, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau P2TM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Cut Putri Aryani M. Hakes, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Dr. Daeng M. Fakih SHMH, yang terhormat Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI, Dr. Isman Firdaus SPJPK FIHA, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Syaraf Indonesia atau PERDOSI, Dr. Dodi Tugasworo SPSK, Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau PERNEFRI, Dr. Aida Lydia SPPD KGH, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI, Dr. Sally Aman Nasution SPPD KKV FINASIM FACP, para guru besar, profesor, dan dokter Dewan Pembina, Badan Pengawas, dan seluruh pengurus Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia yang telah hadir baik di Sheraton Grand Gandaria City maupun secara online melalui Zoom, para tamu undangan, dan rekan farmasi sekalian, selamat pagi, selamat datang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya Santi Dwi Saputri akan memandu serangkaian acara pada pagi hari ini. PERHI atau Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia telah hadir mengabdi selama hampir 2 dekade, dan karena itu, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas perkenanannya, pada hari ini, Minggu 28 Maret 2021, kita semua dapat hadir dan segera mengikuti acara pelantikan pengurus Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia masa bakti 2021 hingga 2024. Sebelum memulai acara, marilah kita menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Baik para profesor dan dokter sekalian, mengawali acara pelantikan hari ini, mari kita ikuti bersama pembacaan surat keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Karena itu kami mohon kesediaan Dr. Joko Wibisono SPPD KGH untuk maju ke depan dan berkenan membacakan surat keputusan tersebut. Kepada Dr. Joko, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Yang saya hormati para guru besar, senior, dan sejawat PERI sekalian, izinkanlah saya membacakan surat keputusan berikut. Surat keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia nomor 2912 /PB A4 /03/2021 tentang pengukuhan susunan personalia Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia atau PERHI masa bakti tahun 2021-2024. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menimbang 1. Bahwa di lingkungan organisasi IDI terdapat Perhimpunan Dokter Seminat, PDSM, yang merupakan himpunan dokter-dokter anggota IDI dengan minat yang sama untuk lapangan ilmu kedokteran tertentu bersifat multidisiplin. 2. Bahwa pengurus pusat Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia atau PERHI adalah salah satu perhimpunan dokter seminat yang bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia. 3. Bahwa kepengurusan pengurus pusat Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia atau PERHI telah dibentuk. 4. Bahwa untuk menjalankan kegiatan perhimpunan perlu segera dikukuhkan melalui surat keputusan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran pasal 1/12. 2. Keputusan Muktamar IDI 30 tahun 2018 di Samarinda. 3. Anggaran dasar IDI pasal 14. 4. Anggaran rumah tangga IDI pasal 22 dan 23. Memperhatikan surat dari pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia atau PERHI nomor 016/PERHI /3 Romawi /2021 tanggal 21 Maret 2021 tentang business meeting. Memutuskan, pertama, mensahkan susunan personalia Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia sebagai berikut. Dewan Pembina, Ketua, Dr. Ariska An Sunarta, SPJP, Konsultan VIHA, Profesor Dr. Teguh AS Ranakusuma, SPS Konsultan, dengan anggota Profesor Dr. Yose Rusman, SPPD KGH, Profesor Dr. Asikin Hanafia, SPJP Konsultan VIHA, Profesor Dr. Wiguno Probo Sujadi, SPPD KGH, Profesor Dr. Suharjono, SPPD KGH Kager, Profesor Dr. Yusuf Misbah, SPS Konsultan FAAN, Dr. Santoso Karu-Karu, SPJP Konsultan VIHA, Dr. Adre Maisa, SPS Konsultan, Profesor Dr. Ruli MA Rusli, SPPD KGH PhD, Dr. Nani Hersunarti, SPJP Konsultan VIHA, Dr. Yuda Taruna, SPS Konsultan, Dr. Tunggul Situmorang, SPPD KGH. Badan Pengawas, Ketua,
Dr. Santoso Karo-Karo, SPJP Konsultan FIHA PSD, dengan anggota Profesor Dr. Ruli M.A. Rusli, SPPD KGH PSD, Dr. Yuda Taruna, SPS Konsultan. Ketua Umum Dr. Erwinanto, SPJP Konsultan FIHA, Wakil Ketua 1 Dr. Eka Hermiawati, SPS, Wakil Ketua 2 Dr. Antonia Ana Lukito, SPJP Konsultan FIHA, Sekretaris Jenderal Dr. Joko Wibisono, SPPD KGH, Wakil Sekretaris Dr. Seli Anantaria Atmadi Kusuma, SPJP FIHA, Bendara Umum Dr. Rarsari Surarso Pratikto, SPJP Konsultan FIHA, Wakil Bendahara Dr. Eka Watidani Yulianti, SPS. Kelompok Kerja Hubungan Luar Negeri, Ketua Dr. Yuda Taruna, SPS Konsultan, anggota Profesor Dr. Ruli M.A. Rusli, SPPD KGH PSD, Profesor Dr. Suharjono, SPPD KGH Kager, Dr. Ariska An Sunarta, SPJP Konsultan FIHA, Dr. Tunggul D. Situmorang, SPPD KGH, Dr. Anwar Santoso, SPJP Konsultan FIHA. Kelompok Kerja Hubungan Organisasi dan Profesi, Ketua Dr. Pranawa Marto Suwiknyo, SPPD KGH, anggota Dr. Adri Maisa, SPS Konsultan, Dr. Mursyid Bustami, SPS Konsultan, Dr. BRM Aryo Suryo Kuncoro, SPJP Konsultan FIHA. Kelompok Kerja Panduan Konsensus, Ketua Dr. Siska Suridanda Dani, SPJP Konsultan FIHA, anggota Dr. A. Sari S. Mumpuni, SPJP Konsultan FIHA, Dr. Amanda Tiksnadi, SPS Konsultan, Dr. Rahmat Hidayat, SPS Konsultan Mars, Dr. Pasca Riyatna Probodewi, SPJP FIHA, Dr. Nimade Hustrini, SPPD KGH. Kelompok Kerja Penelitian dan Jurnal Hipertensi, Ketua Dr. Bambang Widiantoro, SPJP Konsultan FIHA PSD, anggota Profesor Dr. Saiful Rohman, SPJP Konsultan FIHA PSD, Dr. Marhum Bonar Marbun, SPPD KGH, Dr. Rahmat Hidayat, SPS Konsultan Mars, Dr. Yulia Sofiatin, SPPD, Dr. Afiatin, SPPD KGH, Dr. Aryatama, SPS. Kelompok Kerja Edukasi Profesi dan Masyarakat, Ketua Dr. Fritz RW Suling, SPJP Konsultan FIHA, dengan anggota Dr. Rosana Barak, SPJP FIHA, Dr. Artaria Cempakasari, SPPD KGH, Dr. Cep Yuli, SPS Konsultan, Dr. Pringgodikdo Nugroho, SPPD KGH, Dr. M. Kurniawan, SPS Konsultan MSC, Dr. Badai Batara Tiksnadi, SPJP FIHA. Kelompok Kerja Pengembangan Website INASH, Ketua Dr. Adrianus Kosasi, SPJP FIHA, dengan anggota Dr. Estu Rudiktio, SPJP FIHA, Dr. Abdul Wahid Indrajaya, SPS, Dr. Imade Putra Swi Antara, SPJP FIHA, Dr. Dimas Septiar, SPPD. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan dan bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2021, Ketua Umum Dr. Daeng M. Fakih, SHMH, NPA 44016, Sekretaris Jenderal Dr. Henry Salim Siregar, SPOG Konsultan, NPA ID 29756. Demikian, para guru besar, senior, sejawat Perhi, surat keputusan telah dibacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Dr. Joko Wibisono, SPPD KGH. Demikian surat keputusan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, dan karena itu kami mengundang seluruh pengurus yang telah dibacakan dalam surat keputusan tersebut untuk maju ke depan sebagai yang akan segera dilantik oleh Dr. Daeng M. Fakih, SHMH, selaku Ketua PBID. Kami undang seluruh pengurus untuk maju ke depan. Kami persilakan. Baik, kami mengundang kesediaan Dr. Daeng M. Fakih, SHMH, selaku Ketua PBID untuk dapat maju ke depan, melantik, serta memimpin pembacaan janji pengurus Perhi yang baru. Baik, selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para senior, para sejawat sekalian, baik yang tatap muka maupun yang virtual. Yang di virtual mungkin tetap duduk, enggak apa-apa, sikap sempurna. Mari kita bersama-sama sebelum saya membacakan naskah pelantikan atas nama PBID. Mari kita bersama-sama membaca janji pengurus. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menunaikan tugas sebagai pengurus pusat Perhi. Mari kita sama-sama membaca. Janji pengurus. Saya berjanji bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai anggota pengurus pusat Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia masa bakti 2021-2024. Sesuai dengan kewenangan serta tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, saya senantiasa akan memenuhi segala ketentuan ADART organisasi, menjunjung tinggi sumpah dokter, serta kode etik kedokteran Indonesia. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati upaya kita semua. Terima kasih karena sudah kita semua membaca janji pengurus. Izinkan saya membacakan naskah pelantikan sebagai tanda bahwa para sejawat sekalian sah menjadi pengurus pusat Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia. Tidak usah diikuti. Saya bacakan naskah pelantikan personalia pengurus pusat Perhimpunan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Minggu tanggal 28 Maret 2021, berdasarkan surat keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia nomor 2912-PB-A-4-03-2021 tanggal 23 Maret 2021 kepada saudara sejawat yang namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut. Secara resmi saya lantik sebagai personalia pengurus pusat Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia masa bakti 2021-2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi serta melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada saudara sejawat dalam melaksanakan tugas. Jakarta, 28 Maret
2021, Ketua Umum PBID, Dr. Daeng M. Fakih SHMH, NPA 444016. Terima kasih, sudah sah, Dr. Erwin. Monggo selamat bekerja. Baik, terima kasih kepada Dr. Daeng M. Fakih. Dengan demikian, resmi sudah pelantikan pengurus yang baru dan inilah pengurus Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia masa bakti 2021-2024. Mungkin boleh diabadikan dulu. Ya, untuk para pengurus boleh melambaikan tangan kamera sebagai tanda kehadiran. Ya, baik. Terima kasih sekali. Kami persilakan kepada para profesor dokter untuk kembali duduk. Baik, selanjutnya, mari kita ikuti bersama penandatanganan berita acara serah terima oleh ketua periode sebelumnya dan ketua periode yang baru. Karena itu kami mengundang kembali untuk dapat maju ke depan Dr. Tunggul D. Situmorang SPPD KGH selaku ketua Perhi periode 2018 hingga 2021 dan Dr. Erwinanto SPJPK FIHA selaku ketua Perhi periode 2021 hingga 2024. Dan tidak lupa kembali kepada Dr. Daeng M. Fakih selaku Ketua PBID untuk menyaksikan acara penandatanganan ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Tunggul, Dr. Erwinanto, dan Dr. Daeng. Selanjutnya, mohon jangan kemana-mana dulu, Dr. Daeng M. Fakih selaku Ketua PBID. Karena tidak lengkap jika acara ini tidak menerima ucapan selamat dan sambutan dari Ketua PBID secara langsung. Kami persilahkan kepada Dr. Daeng. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada para senior yang saya lihat di virtual hadir cukup banyak. Mohon maaf kalau ada nama-nama yang tidak tersebut. Saya melihat di sini ada Dr. Pranawa ini, karena beliau juga Dewan Pertimbangan di PBID. Dan 2 kali ketua MPPK, ya Dr. Pranawa, alhamdulillah kelihatan sehat-sehat. Kemudian saya lihat juga Prof. Teguh, alhamdulillah juga kelihatan sehat, Prof. Teguh. Kemudian Prof. Wiguno, tadi Dr. Santoso Karu-Karu, ya alhamdulillah masih kelihatan sehat para jawara senior ini di bidang kedokteran masing-masing. Tadi saya lihat Prof. Yose ya. Alhamdulillah juga masih sehat. Dr. Anwar Santoso dan juga saya lihat ketua, tadi saya dikasih tahu Dr. Erwinanto, ketua INA SH pertama, Dr. An. Saya lengkapnya kurang hafal, Dokter. Dr. Ariska An Sunarta, ya. Kemudian tentunya yang saya hormati dan saya ucapkan selamat kepada Dr. Erwinanto sebagai Ketua Perhi atau INA SH yang sekarang terpilih dan baru dilantik, beserta sekjennya Dr. Joko Wibisono. Kebetulan beliau kakak saya ini. Meskipun kakak, kayaknya saya kelihatannya Dr. Joko lebih muda dari saya kelihatannya. Jadi selamat, mudah-mudahan Dr. Erwinanto sebagai ketua dan Dr. Joko sebagai sekjen melaksanakan tugas Perhi dengan baik, diberikan
kelancaran dan kemudahan ya. Dan tentunya terima kasih kepada Dr. Tunggul yang sudah selesai melaksanakan tugas. Biasa Dok, kalau di profesi selama tugas tidak ada materi apa-apapun, mungkin justru banyak keluar untuk menghidupkan organisasi Dok ya. Dan setelah selesai saya kira enggak ada pesangon ya. Dr. Tunggul dikasih pesangon enggak? Enggak ya? Nah, ya, tapi selama memimpin biasanya diomel-omeli oleh anggota. Jadi di profesi begitulah ya. Jadi kita semuanya biasanya seperti relawan begitu, pengabdian untuk kebaikan kita bersama. Oleh karena itu sekali lagi secara budaya profesi, secara etika memang sebaiknya organisasi profesi termasuk Perhi ini kita bangun dengan rasa kejawatan yang tinggi. Ya. Tidak boleh unsur-unsur tadi disebutkan oleh Dr. Tunggul, tidak ada kampanye. Ya memang unsur-unsur politis mestinya tidak masuk ke profesi. Kalau masuk biasanya agak merusak. Saya yakin Perhi tidak kemasukan unsur politis. Kami juga sangat khawatir dan sangat menjaga. Di level ID pun kita akan menjaga supaya unsur-unsur itu tidak ada. Kalaupun ada mungkin hanya dinamika. Tapi itu sebaiknya kita jaga betul bahwa profesi ini sebuah enterprise, organisasi profesi yang kalau menurut World Medical Association itu lebih banyak ke persoalan etikanya. Ya, jadi kalau buah semangka kita belah itu mungkin 3/4 bagian profesi itu adalah etika. Karena itu memang etika perlu kita junjung tinggi baik di dalam praktek kita, pengabdian profesi maupun kita dalam pergaulan dan dinamika organisasi. Kalau itu kita jaga bersama, insya Allah profesi kita keluhurannya tetap terjaga dan dinamika keilmuannya juga tetap terjaga. Yang kedua, saya Dr. Erwinanto dan Dr. Joko, saya senang sekali kalau diundang seminat. Ya. Terus terang nih, isi hati saya lebih senang diundang seminat. Karena apa? Di seminat ini berkumpul kawan-kawan dari multidisiplin. Kelihatan bahwa kita akur. Kalau di seminat itu. Dari Perki, dari penyakit dalam, dari saraf, mungkin dari yang lain. Kalau kumpul di seminat kelihatan kalau kita akur. Ini mungkin bisa jadi seminat ini kita pakai sebagai ranah atau tempat kita terus-menerus secara profesi mengakurkan diri. Ya. Jangan sampai profesi, mohon maaf, terkesan ada rebutan-rebutan lahan. Nah, saya di seminat karena ini multidisiplin, kelihatan sekali seminat ini mungkin media untuk kita menjaga tetap kekompakan profesi. Sama-sama meningkatkan keilmuan, bersama-sama kapasitas kita juga ditingkatkan, malah mungkin bisa menjadi pembawa bendera untuk strategi percepatan alih teknologi di bidang, kalau Perhi mungkin di bidang penanganan hipertensi. Jadi saya berharap dengan media seminat ini, keseminatan, keakuran profesi bisa didorong dengan baik. Kita tidak usah cerita panjang lah, banyak peristiwa yang kita perlu sebenarnya profesi ini kita jaga supaya tidak terkesan, karena ini internal, tidak terkesan rebutan. Dan saya melihat seminat ini punya potensi untuk mengakurkan di antara kita. Untuk saling mengingatkan, untuk kita bareng-bareng, untuk kita sabar. Ya. Masalah rezeki saya kira tidak akan tertukar. Gitu. Saya yakin tidak akan tertukar rezeki. Ilmunya bisa ditiru, tapi rezeki tidak bisa ditiru. Rezeki itu tetap mandatorinya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ilmunya kita sama-sama ahli jantung, sama-sama ahli penyakit dalam, sama-sama ahli saraf, sama-sama ahli penanganan hipertensi, tapi rezeki itu mandatori dari yang memberikan rezeki. Oleh karena itu,
Kalau kita kembali kepada sejatinya kita sebagai manusia dan profesi kedokteran, saya yakin secara etika kita tidak akan mempersoalkan apapun kotak-kotak di profesi kita. Malah mungkin dengan seminar ini kerjasama antara profesi akan lebih mudah didorong, Dr. Erwin. Jadi mohon ini tetap tradisi untuk menjaga profesi utuh dan malah bermitra, bekerja sama untuk meningkatkan pelayanan di bidang yang mungkin irisannya ada, ya seperti hipertensi ini. Saya melihat kalau di seminar hipertensi, alhamdulillah Dr. Tunggul bisa duduk dengan Dr. Erwinanto. Kalau saraf di sini siapa? Ada Dr. Saraf. Itu kalau duduk bareng, ya saya yakin peningkatan keilmuan kita akan semakin baik dan pelayanan kita akan semakin baik. Saya sekarang PBID, bukan saya ya, PBID lagi berusaha keras nih, Dr. Erwin. Ya, para senior mungkin yang di virtual, kami berdiskusi dengan pihak pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, tapi lebih khusus lagi Kementerian Pariwisata, untuk mencoba membuat strategi khusus bagi kita untuk menyaingi promosi dokter-dokter di luar kita. Singapura dengan STB-nya, Singapore Tourism Board, ya. Kemudian Malaysia dengan Malaysian Health Tourism Council, itu sudah luar biasa. Dan ternyata waktu saya berdiskusi dengan kawan-kawan STB dan MHTC itu, mereka itu nggak kosongan, tidak bergerak sendiri, bukan profesi yang bergerak, tetapi negara backupnya. Profesi nggak bergerak sendiri, negara yang membackup. Contohnya MHTC itu justru di bawah Kementerian Keuangan kalau di Malaysia. Jadi untuk gerakan promosi dokter dan pelayanan di Malaysia itu bukan hanya promosi, bukan hanya profesi yang melakukan, tapi negara yang mendorong. Nah, kami mencoba, kami sudah diskusi panjang dengan Kementerian Pariwisata khususnya, bagaimana kita mempromosikan juga pelayanan dan dokter-dokter kita. Saya waktu diskusi terakhir dengan MHTC cukup kaget, ya. Kalau dari pelayanan kita tidak kalah, Dr. Erwinanto. Malah dokter-dokter kita yang masih muda di Indonesia itu dianggap guru bagi mereka. Karena kebetulan MHTC, Malaysian Health Tourism Council di Malaysia itu, yang betul-betul didorong sekarang masih 2. Yang lain masih tidak terlalu didorong. 2, yaitu fertilitas dan open surgery jantung. Saya kaget Prof. Budi Wiweko itu dianggap guru sama mereka. Artinya kalau dari keahlian dan keterampilan, Indonesia tidak kalah. Yang menjadi kalah kita adalah promosinya sebenarnya. Kita memang secara etika tidak boleh dokter mempromosikan diri sendiri. Harus ada yang membantu mempromosikan. Menyampaikan ke rakyat, menyampaikan ke siapapun bahwa ada dokter kita, ada pelayanan kita yang baik. Ini yang belum pernah kita kerjakan di Indonesia. Kalau di luar negeri sudah dikerjakan, memang bukan asosiasinya, bukan dokternya sendiri yang mempromosikan, negaranya yang mempromosikan lewat MHTC. Nah, kita ingin mencoba seperti itu. Kita sudah diskusi ke Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pariwisata mengatakan, oke, kita akan bantu. Yang dipromosikan adalah pelayanannya dan kegiatan-kegiatan ilmiahnya. Supaya kegiatan ilmiah juga banyak didatangi oleh dokter-dokter dari luar. Sehingga kita sudah mendorong, karena kita punya seminar perhimpunan dokter wisata, kita mendorong seminar perhimpunan dokter wisata untuk melakukan pemetaan kepada seluruh perhimpunan terkait yang memiliki keunggulan-keunggulan. Keunggulan dokternya yang hebat-hebat dan keunggulan teknologi pelayanannya. Itu yang akan nanti bareng-bareng dengan Kementerian Pariwisata akan dipromosikan. Baik dipromosikan ke rakyat kita sendiri supaya menahan devisa kita nggak keluar, maupun kita akan promosikan ke negara-negara luar. Mudah-mudahan
tahun ini berjalan dengan baik karena kita sudah diskusi hampir 2 tahun dengan Kementerian Pariwisata. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi yang ingin sampaikan bahwa negara kita ini sudah memutuskan apa yang disebut kawasan ekonomi khusus. Mungkin Dr. Tunggul tahu ya, Dr. Ewinanto sudah dengar. Pemerintah kita sudah memutuskan ada kawasan ekonomi khusus. Disitulah kemudian ada industri apapun, manufaktur, termasuk industri kesehatan, industri pendidikan, yang hukumnya berbeda dengan kawasan pada umumnya. Jadi ada hukum kekhususan. Saya sempat ditanya, "Dok, kalau kesehatan gimana ini?" Saya cuma ngasih 3. Kawan-kawan dokter itu tidak persoalan dengan itu, tapi 3 yang dijaga. Saya minta 1, kepemilikan atau ownership. Kalau bisa, pemerintah putuskan mayoritas harus Indonesia. Apakah swasta, apakah pemerintah, itu ownership mayoritas harus Indonesia, supaya bisa kita kendalikan. Yang kedua, tenaganya sebaiknya mayoritas juga Indonesia. Yang ketiga, kecuali tenaga yang belum dianggap ada di Indonesia, itu boleh dari luar. Tetapi bukan sebagai permanent working. Kami minta, tapi sebagai tentatif, tentatif, dokter yang bekerja tentatif. Artinya dalam rangka alih teknologi. 6 bulan, 1 tahun kita batasi, setelah ada dokter kita yang menguasai, yang bersangkutan diminta untuk kembali. Jadi saya ajukan 3 hal itu. Karena KEK ini tidak bisa dibendung, Dok. Sudah menjadi keputusan negara. Yang saya tahu yang dipersiapkan tuh banyak udah. Di daerah Batam, Bali, dekat-dekat Jakarta ini ada, kemungkinan daerah Subang. Ya. Itu sudah dipersiapkan untuk KEK. Jadi 3 hal itu yang saya kasih. Kalau 3 hal dikasih, saya bilang kalau bisa 3 hal ini dibungkus dengan istilah, karena ini rumah sakit biasanya, sister hospital. Ya. Saya contohkan, di hotel itu ada pemiliknya Indonesia, tapi manajemen pengelolaannya misalnya by Aston. Tapi semua pekerja pemilik tetap orang Indonesia. Saya mencontohkan seperti itu. Kenapa kita tidak bisa di bidang kesehatan, kalau hanya ingin mengangkat kualitas pelayanan kita, mentransfer teknologi dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan suara PBID mudah-mudahan didengarkan. Karena kami kemarin diundang rapat informal, itu ternyata disampaikan di forum rapat informal. Mudah-mudahan kita dengan strategi KEK pemerintah untuk memajukan termasuk pelayanan kesehatan yang katanya mau membendung, ya. Ini strateginya seperti medical tourism, tapi kami minta tadi kepemilikan mayoritas Indonesia, apakah itu pemerintah maupun swasta. Tenaganya, termasuk dokter itu harus Indonesia mayoritas. Kalaupun ada tenaga yang tidak ada kualifikasinya, kami minta itu dalam kerangka alih teknologi, jadi bersifat tentatif. Kalau dokter Indonesia sudah bisa kuasai, yang bersangkutan tidak diperpanjang lagi karena sudah tenaganya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan PBID itu tetap menjadi komitmen pemerintah untuk melakukan strategi pelayanan kesehatan di daerah kawasan ekonomi khusus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Dr. Erwin. Ya. Dok, mohon didorong ya penanganan hipertensi ini, kalau ada gap dengan luar negeri dilatih terus kawan-kawan kita ya. Karena hipertensi ini nggak habis-habis, Dok. Saya yakin nggak habis-habis ya. Seumur hidup. Nah, ini masyarakat kita yang kurang mengerti bahwa hipertensi itu harus seumur hidup. Dan hipertensi ini penting. Kalau hipertensi, ahli-ahli hipertensi bisa mencegah masyarakat sadar betul penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hipertensi seperti jantung, stroke,
ya, gagal ginjal dan lain-lain mungkin akan lebih diturunkan. Saya yakin ahli-ahli hipertensi ini sangat strategis dalam menuntaskan penyakit tidak menular di Indonesia untuk tidak banyak penyakit katastrofik yang disebabkan oleh hipertensi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Dr. Erwinanto, Dr. Joko Wibisono, dan kawan-kawan yang lain. Mari kita bersama-sama memajukan profesi kedokteran Indonesia, memajukan keunggulan pelayanan di Indonesia demi SDM yang unggul, katanya Indonesia yang maju, terutama di bidang kesehatan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Daeng M. Fakih atas sambutan dan pesan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Selanjutnya, untuk mengawali kepengurusan yang baru, kami undang Dr. Erwinanto, SPJP KVH, selaku Ketua Perhi yang baru dilantik, untuk mewakili seluruh pengurus dan memberikan kata sambutan. Kepada Dr. Erwin, kami persilakan. Terima kasih. Saya akan membuka pembicara dengan menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Daeng sebagai Ketua ID, Dr. Cut Putri Aryani, Direktur Penyakit Tidak Menular, Kemenkes, para teman-teman dari Ketua Perhimpunan, Perki, Perdosi, Pernefri, dan Pabdi, kemudian kepada Ketua dan anggota Dewan Pembina dan Dewan Pengawas dari Perhi, dan para guru besar, senior dan teman sejawat, dan para mitra farmasi. Terima kasih sekali lagi telah berkenan meluangkan waktu untuk ikut dalam acara ini. Saya akan melanjutkan beberapa yang dari Dr. Daeng tadi sampaikan. Pertama adalah tentang organisasi kita ini, organisasi profesi kemitraan di bidang hipertensi. Kita mempunyai keuntungan bahwa kita ditunjang oleh 3 profesi. Perki, Perdosi, Pernefri. Tapi jangan lupa bahwa pada waktu munculnya hal ini, itu ada 3 founding father yang mulai yang mencetuskan ide tersebut, yaitu misalnya seperti dan ketiganya adalah Prof. Mahar, Prof. Sida Butar, Dr. Sukaman, semua sudah almarhum. Sehingga lahirnya relatif mudah. Kemudian jangan lupa juga bahwa kita punya founding father selanjutnya, misalnya Prof. Asikin Anafiah, Prof. Hose, Rusma, Prof. Yusuf Misbah. Ketiga orang ini adalah orang yang sangat berpengaruh di 3 profesi. Nah, sekarang bagaimana kita kelanjutan ke depannya? Dan kita juga berterima kasih bahwa pengurus-pengurus yang lalu itu sudah melakukan konsolidasi yang baik. Jadi bagaimana kita selanjutnya ke depannya? Yang nanti kita harus bekerja atas dasar profesi masing-masing. Menurut saya, kata kuncinya adalah kolaborasi yang, kalau boleh saya bilang ini paguyuban. Kalau kita bicara tentang nanti menempatkan diri kita terhadap organisasi itu, dan kita memposisikan diri kita terhadap organisasi yang mendukung, saya rasa nggak bisa. Mengapa? Karena kita nggak bisa siapa yang tinggi, siapa yang rendah. Yang bisa adalah hubungan baik, chemistry yang baik, dan itu saya rasa ke depannya kita harus jaga terus. Dan masalah utama, dan saya rasa semua masalah pada organisasi seperti kita, hipertensi seperti ini, misalnya organisasi kemitraan, itu sumber daya manusianya nggak bisa banyak.
Dan kita nggak punya, kita memang sudah di ADART sudah menyatakan kita tidak akan membuat cabang. Kalau kita buat cabang, berantem kita sama organisasi profesi yang mendukung kita. Itu adalah kelemahan, dan saya kira itu kelemahan pada semua profesi kemitraan. Maka sekali lagi yang harus kita lakukan adalah kolaborasi dengan organisasi lain. Saya ambil contoh. Pada waktu awal kita dibentuk, sebelum ada INASH, Founding Father itu sudah menyatakan bahwa kita mempunyai 2 tugas. Mari kita bentuk INASH. Itu yang saya baca dari berbagai risalah dari senior-senior kita. Mari kita bentuk INASH. Apa tujuannya? 1, kembangkan kegiatan ilmiah. Kita sudah lakukan. Tiap tahun kita lakukan tuh. Dan yang datang luar biasa. Bahkan yang terakhir kita bisa mengumpulkan sekitar 2.500 orang. Dengan kualitas yang hadir pun mungkin 1/3 adalah spesialis. Kan biasanya siapa yang hadir paling banyak itu yang nilai rankingnya paling tinggi. Nah, itu sudah kita lakukan. Cuman yang tugas kedua, misalnya ini saya sebutkan, buatlah penelitian. Mari kita kembangkan penelitian. Kita bukan organisasi peneliti. Mungkin di hari kita sudah ada beberapa penelitian, tapi jumlahnya terlalu kecil. Makanya dalam masa yang akan datang, supaya penelitian hipertensi itu meningkat, saya mengusulkan marilah kita buat jurnal hipertensi. Sulit, pasti, semua pasti sulit. Tapi jurnal hipertensi itu nanti akan mengumpulkan peneliti-peneliti dari luar yang kita tampung di kita. Dan itu mungkin bisa kita sinkronkan dengan misalnya Pokja luar negeri. Editor-editor kita bisa cari, dan saya yakin mereka akan dengan senang hati membantu kita. Itu akan cepat meningkatkan ranking dari Pokja kita. Kedua, masalah yang lain yang muncul dari pendahulu-pendahulu kita adalah masalah public health, dan ini mungkin sulit sekali. Berarti kita harus kerjasama erat dengan Departemen Kesehatan BPJS. Masalah public health yang utama itu adalah prevalensinya nggak pernah turun selama 2 dekade ini di dunia. Mengapa? Karena incidence-nya selalu naik. Gimana prevalensinya mau turun kalau incidence-nya naik terus? Kenapa incidence-nya naik? Diabetesnya naik. Kita kejar-kejaran. Jadi itu harus kita, nggak mungkin kita selesaikan sendiri. Kemudian awareness. Awareness kita kemarin melakukan webinar untuk awam. Pesertanya banyak, 1.600. Berapa kekuatan kita untuk mencakup Indonesia dengan kalau. Jadi saya kira itu harus disertakan. Masalah lain adalah kita nggak punya data. Indonesia itu paling miskin data, terutama data-data epidemiologi. Jadi nanti saya minta tolong Dr. Bambang, gimana kalau misalnya kita mengumpulkan data-data itu dari puskesmas? Nggak usah pakai cohort misalnya. Kita pakai penelitian-penelitian cross-sectional saja seperti yang kita lakukan misalnya pada waktu MMM. Hal-hal yang seperti itu, sehingga kita punya data. Hal sederhana. Jadi masih banyak sekali tantangan, dan yang terakhir adalah kita sekarang sudah hidup dalam zaman web, dan web kita nggak bagus loh. Jadi mungkin harus kita perbaiki nantinya. Dan dengan sendirinya kalau web itu sudah muncul dengan baik, maka kita bisa mempergunakan. Saya kira tantangan itu yang harus kita jawab ke depannya. Kita nggak bisa menyelesaikan semua. Jadi satu tahap, satu waktu. Tetapi paling tidak
kita ada benang merah dari mulai terbentuknya INASH ini sampai sekarang. Dan tidak programnya berlanjut, tidak hit and run. Saya kira itu yang perlu. Dan sekali lagi mengingat bahwa jumlah kita sangat terbatas, maka kata kuncinya adalah kolaborasi dengan pertemanan. Saya kira itu yang akan membuat kita menjadi lebih besar lagi di masa depan. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Dr. Erwinanto. Ya, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur atas acara pelantikan hari ini, mari kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan dipandu oleh Dr. Bambang Widiantoro, SPJPK FIHA. Kepada Dr. Bambang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para senior guru besar sejawat yang saya hormati. Untuk menutup rangkaian acara kita pada hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, merendahkan hati, memanjatkan doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon izin memimpin doa dalam agama Islam. Saya persilakan sejawat sekalian untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama di pagi hari ini. Kami berkumpul dalam pelantikan pengurus Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia Masa Bakti 2021-2024. Karuniakanlah kekuatan, kesabaran, dan kemudahan ya Allah kepada para guru, senior, dan kami semua dalam mengemban amanah ini. Karena amanah ini adalah amanah yang harus kami pertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan keberkahan, kesehatan, kebaikan dunia akhirat kepada para pemimpin kami, guru-guru kami, para founding fathers perhimpunan ini ya Allah. Dan jadikan semua perjuangan mereka menjadi amal salih yang Kau terima. Begitu pula karuniakan segala kebaikan untuk pemimpin-pemimpin kami di Ikatan Dokter Indonesia. Karuniakanlah kekuatan dalam mengemban amanah dan menjadi wakil dari seluruh dokter Indonesia. Mudahkanlah langkah kami dalam meneruskan perjuangan mereka. Kuatkan dan luruskan niat perjuangan kami di perhimpunan ini untuk mempelajari sepenggal kecil dari ilmu-Mu yang maha luas, dan dapat menebarkannya kepada semua sejawat kami dan memberi edukasi ke masyarakat luas serta memberi advokasi kepada pemerintah bagaimana mencegah dan menanggulangi hipertensi. Karena pada hakikatnya menjaga kesehatan diri dan bangsa ini adalah bagian dari ikhtiar kami dalam mencari keridhaan-Mu. Ya Allah, ya Rabb, langgengkan kebersamaan dan kesejawatan kami dalam keluarga besar INASH ini ya Rabb, yang sudah kami rasakan sejak dulu, sejak INASH ini berdiri. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa istri, suami, dan anak-anak kami, jauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Berikan kesembuhan kepada guru-guru kami dan sejawat kami yang saat ini tengah Engkau uji dengan sakitnya. Semoga Engkau berikan kesembuhan yang sempurna. Ya Allah, berikan kami kekuatan dan kesabaran untuk dapat menghadapi dan mengatasi ujian pandemi ini. Dan angkatlah wabah penyakit ini dari muka bumi, ya Rabb. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Engkau sebaik-baik penolong. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Bambang. Dengan demikian, usai sudah serangkaian acara pelantikan pengurus Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia Masa Bakti 2021 hingga 2024. Kami berharap dengan kepengurusan yang baru, Perhi dapat semakin maju berkarya dalam menanggulangi hipertensi bagi dan menambah wawasan bagi para dokter dan juga masyarakat di Indonesia. Terima kasih banyak kepada para guru besar, profesor, dokter,
rekan farmasi yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini secara offline maupun online. Akhir kata, saya Santi Dwi Saputri undur diri. Selamat hari Minggu, salam sehat selalu, dan salam INA SH.